Informasi terbaru bagi honorer tenaga teknis yang saat ini telah mendengar kabar reformulasi kebijakan dari Menpan RB dan BKN. Ada kabar terbaru di bulan Agustus mengenai reformulasi PPPK Teknis 2022, apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini? Simak selengkapnya video ini, jangan sampai gagal paham. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Lanatub, semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama kesehatan berpikir. Kabar honorer terbaru hari ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Menpan RB, telah mengeluarkan kebijakan reformulasi mengenai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis tahun anggaran 2022. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama. Dengan demikian, jika sudah mengisi reformulasi tersebut, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya. Di kesempatan sama, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denny juga menjelaskan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dulu bagi ex-THK 2. Sementara itu, Persatuan Tenaga Teknis Indonesia, PTTI, menyebut terdapat beberapa diktum di Kemenpan RB yang disorot. Antara lain diktum ketiga yang menyebutkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi. Begitu juga dengan diktum keempat yang berisi optimalisasi pengisian jabatan dilakukan bagi peserta ex-THK 2 atau peserta non-ASN di instansi pemerintah. Hal ini yang lantas menjadi sorotan pihak PTTI. Sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan Bapak Anas bahwa kebijakan reformulasi ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam seleksi PPPK, jelas Wakil Ketua Umum PTTI yang bernama Lutfi. Menurut Lutfi, jika nilai ambang batas ditentukan berdasarkan nilai terendah, tentunya ASN yang diterima juga perlu dipertanyakan kualitasnya. Karena tidak ada penyesuaian nilai ambang batas yang dijadikan standar sehingga bagi peserta yang memiliki nilai jeblok pun, asalkan dia merupakan ex-THK 2 dan non-ASN maka akan masuk formasi. Bahkan ironisnya bisa menyingkirkan peserta umum atau swasta dan peserta non-ASN lintas instansi pemerintah yang memiliki peringkat terbaik, papar dia. Sementara itu, Sekjen PTTI Fikri Ardiansyah menambahkan mengenai penjabaran pada diktum ke-6. Non-ASN yang dimaksud adalah peserta yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi PPPK Teknis 2022 juga menjadi kontroversi. Tidak semua instansi pemerintah membuka lowongan PPPK Teknis 2022 sehingga para peserta honorer terpaksa melamar lintas instansi. Ini tidak adil mengingat mereka juga telah mengabdi lama di pemerintahan, Beber Fikri. Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya.